Apa bener dulu Mas Rian pas masih kerja di HR pernah marahi kru bis yang sedang mabok? Lu bayangin aja mas, lagi sempoyongan mabok mulut bau naga ya kan, megang setir naik. Gua geret, cicikin gua banting aja mas. 3 kali gua sampai dipisahin satpam depan orang banyak. Cuman itu kilap mas, habis itu gua nangis mas. Demi Allah gua nangis habis itu di kantor, nyesel. Kok gua bisa sekasar itu jadi orang. Tapi emang gue udah ngingetin ke semua orang yang ada di circle gue tuh sama alkohol benci mas, bukan gak suka, bukan, benci. Gue bilang sama temen-temen lu kumpul sama gue masuk ke circle gue, jangan sekali-sekali lu nyentuh alkohol di depan gue. Semenjak keluar dari HR dan bikin usaha baru ini, gimana kondisi Mas Rian saat ini? Mas, lu lihat ya, lu lihat hidup gue nih sekarang, gue lebih bahagia nggak? Gue bahagia nggak? Gue bahagia. Satu, dari segi finansial gue udah mulai bisa merintis dikit-dikit nyelesain masalah-masalah gue. Gue punya kesempatan, dikasih kesempatan sama Allah untuk mensejahterakan diri gue, keluarga gue, dan orang-orang yang gue sayangi. Jadi menurut lu ujian ini buat gue atau buat siapa? Ujian ini bukan buat saya mas. Ini tuh ujian kelayakan mas, tapi bukan buat saya. Karena saya ngerasa lebih free, saya ngerasa lebih tenang, saya ngerasa lebih bisa kedepannya ini akan lebih bisa mensejahterakan keluarga. Jadi buat gue it's a gift mas. Kejadian yang gue alamin ini buat gue ini anugerah, hadiah, bukan musibah. Jadi jangan nyuruh gue bersabar. Enggak, karena gue nggak ada rasa kebencian sedikit. Dengki nggak ada, benci nggak ada, sakit hati nggak ada, dendam nggak ada. Karena gue yakin mas, kalau hati gue ada noda-noda kejelekan kayak gitu sedikit aja, gue yakin Allah nggak bakal ridho sama usaha-usaha gue yang akan gue jalani ke depan. Tuh, makanya gue gak mau. Hati gue bener-bener harus bersih. Gimana konsep usaha pariwisata Mas Rian ke depannya? Ini mas, gue tuh pengen ngebikin biro open trip. Jadi gue tuh gak mau bersaing sama biro-biro mas. Gue hadir nih, Nomadic ini hadir bukan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau biro-biro travel yang sudah ada. Justru malah gue pengen berdampingan sama mereka dengan memberikan benefit ke mereka. Jadi gue cuma bikin open trip dari bulan Januari sampai Desember. Dari daerah manapun yang gue sebutin tadi, mereka bisa jualan dan komisinya 10% buat mereka. Margin keuntungan gue 15%. Yang 10% gue kasih buat mereka. Jadi gue pengen Nomadic itu gede gitu. Jadi kalian mau ngirim 1 orang kayak 2 orang. Jadi misal contoh nih kayak dari Tangerang kan gue buka nih. Jadi setiap gue pemberangkatan open trip, gue akan ngirim bis. Nggak tahu bis siapa aja gue sewa. Entah ada isinya atau enggak, tapi dia tetap gue sewa. Berangkat dari titik pertama, misalnya gue agen pertama Tangerang misal, Tangerang, tapi dia nyeser ngambilin ke ini jalan sampai ke timur. Walaupun isinya cuma 1 orang 2 orang gue bawa mas, makanya gue ngerti situ. Jadi tiap gue open trip gue ngirim bis dari arah Purwokerto 1 bis, dari arah Tangerang 1 bis, terus nyeserin terus ngambilin. Cuma kalau rombongan digabungin rombongan lain gitu apa mau mas? Oh enggak, gue punya rombongan sendiri mas. Walaupun isinya 4 orang, gue jalanin bendera gue yang gue pakai. Begitu. Kemarin aja kita jalan pernah berapa orang mas? Awal-awal kemarin? Awal-awal 18 orang ke Bali pakai big bus. Bayangin lu, gue ke Bali kemarin 18 orang pakai big bus. Rugi mas? Ya rugi lah. Bromo 6 orang pakai Tapi kan orang effort orang usaha harus ada effort mas. Tapi kan cuman berlagu awal-awal aja. Sekarang udah lancar terus, alhamdulillah. Jadi gue memadukan antara konsep dunia akap ke dunia biro perjalanan. Jadi nanti setiap hari tuh gue narikin bis dari arah Jakarta sama dari arah Purwokerto. Kan ketemu titik temunya kan berarti di Solo tuh. Lantar yang dari arah Jepara apa dari arah Kudus, itu ntar gue berangkatin 1 juga sesuai jumlah pesertanya. Kalau dikit ya berarti elf, kalau banyak ya berarti kalau elf HS, kalau banyak ya berarti bis. Andai kata sedikit banget nanti ketemu di Semarang digabungin gitu. Jadi sistem gue kayak gitu. Jadi kayak gue gunain sistem transit mas, kayak di dunia akap aja. Bis, makanya bisa jalan terus setiap hari. Ntar dari Bandung juga begitu sama. Kalau bisa 1 bis ya kita berangkatin 1 bis. Kalau nggak bisa, ntar titik temu kita di Subang apa di mana. Bahkan kemarin tuh ada PO yang mau ngajak kita eksklusif aja, kita nggak mau. Mas eksklusif khusus untuk Nomadic pakai PO saya, nanti saya kasih gini-gini. Gua nggak mau mas, nggak mau. Jadi gua mau peluang gua perjalanan ini siapapun bisa pakai. Jadi gua nggak mau pilih-pilih kasih, nggak mau. Karena buat gua kan semua
Bis teman gue mas, orang pada punya PO se-Jakarta misalnya, kan gue kenal semua mas, baik-baik semua, hubungan gue baik semua. Kalau gue eksklusif sama satu orang, ntar yang lain jadi gimana? Mas Rian kok nggak nyupport kita gitu. Makanya gue yang kosong aja. Alhamdulillah nih gue banyak belajar dari rekan-rekan nih. Gue tuh ya asli mas, gue selama ini kan cuma bisa ngasih kalian motivasi bagaimana cara supaya kita semangat terus berjuang. Tapi mas benernya kunci gue untuk bangkit itu ilmu-ilmu baru banyak banget asli gue dapetin sama teman-teman atau rekan-rekan yang datang di saat-saat gue lagi kayak gini. Mas gue ini kan cerdas mas, gue ini rumput liar, dicabut dari halamannya ini dipasang di mana hidup gue mas. Dan hidup gue insya Allah masih tetap akan memberikan manfaat buat orang-orang sekitar gue, seterpuruk apapun gue. Amin.